Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas mengenai Keluaran pasalnya yang ke-22 ayat 21 sampai 27 mengenai bagaimana Allah mengasihi mereka yang lemah. Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kembali hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk beribadah, juga untuk belajar akan firman Tuhan melalui perenungan hari ini. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan tolong kami menyingkapkan segala yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan ayat 21 sampai 27 demikian. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Saudara, hukum Allah itu mengungkapkan karakter Allah. Bacaan Alkitab kita hari ini mengungkapkan kasih Allah kepada mereka yang miskin dan tidak berdaya. Hukum Allah ini juga dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang kurang beruntung. Nah, di dalam masyarakat, khususnya di masa Perjanjian Lama, dan saya rasa sekarang pun demikian, orang yang lemah adalah orang asing, janda, dan anak yatim. Mereka seringkali mengalami perlakuan yang buruk. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Israel agar jangan menindas atau menekan orang asing, para janda, dan anak yatim. Orang asing terutama sering dirugikan karena mereka tidak mengerti akan aturan lokal, akan bahasa, akan cara berhubungan dengan penduduk lokal, dan lain sebagainya. Nah, untuk melindungi mereka, umat Tuhan dilarang untuk mengambil keuntungan dari orang-orang asing tersebut. Di zaman itu, orang bebas memperlakukan orang luar dengan cara apapun yang mereka inginkan. Namun, umat Allah diwajibkan untuk menyambut orang asing dan mengasihi mereka. Perintah ini memperlihatkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penyayang di ayat 27. Tuhan menginginkan umatnya memelihara para janda dan anak yatim dan juga akan memperlakukan dengan baik akan orang asing. Pada masa itu, para janda bukan hanya menderita karena kehilangan pasangan hidup, tetapi mereka juga kehilangan mata pencaharian. Demikian juga anak yatim. Mereka kehilangan pelindung. Tanpa keberadaan suami, tanpa keberadaan ayah, mereka kehilangan akan pelindung mereka. Nah, kecuali Tuhan, tidak ada yang melindungi mereka dari ketidakadilan, penindasan. Maka Tuhan menetapkan hukum untuk melindungi mereka dan memenuhi akan kebutuhan mereka. Jika umatnya gagal memenuhi hukum tersebut, mereka akan dihukum mati di ayat 23 sampai 24 pasalnya yang ke-23. Nah, jika kita mengaku mengikut Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita harus juga mencerminkan tentunya kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan memperlakukan orang asing, para janda, dan anak yatim dengan baik. Apakah ada orang asing, janda, dan anak yatim di tempat atau di gereja saudara yang perlu saudara bantu? Dengan cara apakah saudara bisa membantu mereka?
Sebagai umat Tuhan, hendaknya kita mengenal orang-orang yang kurang beruntung yang ada di gereja kita. Hendaknya kita boleh dengan segera menyediakan persahabatan dan bantuan apapun yang mereka butuhkan. Ini adalah cara kita harus hidup, karena Allah yang kita layani adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Di Mazmur 68 ayat yang ke-6. Kelompok orang lain yang pantas mendapatkan belas kasih dan perlindungan dari kita juga adalah orang-orang miskin. Ya, di Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Di sini hukum Allah melarang umatnya mengambil keuntungan dari kemalangan saudara seiman mereka. Tuhan tidak pernah mengizinkan orang untuk mengambil keuntungan dari saudara seiman, menghasilkan uang dari orang yang miskin. Nah, demikian juga dengan kita. Adakah orang miskin di tengah perkumpulan ibadah kita yang perlu kita bantu? Biarlah kita boleh menjadi perpanjangan tangan daripada kasih Tuhan dengan mengasihi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami boleh belajar ya Tuhan, bagaimana kami juga menjadi ya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka ya Tuhan, mengasihi mereka yang membutuhkan, akan para anak yatim, para janda dan juga orang miskin. Biarlah ini ya Tuhan mengingatkan kami untuk terus berbagi kasih dengan mereka yang berkekurangan, yang mungkin kurang daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.